Ya, mari kita teruskan. Kita akan mencoba mengerjakan dan menyelesaikan contoh 1 di slide ke-6. Ya, kita akan tuliskan dulu apa yang diketahui di soal itu. Dikatakan di situ bahwa suatu perusahaan listrik membuat bola lampu yang panjang umurnya berdistribusi normal dengan simpangan baku 40 jam. Berarti 40 baku itu apanya? Ya, 40 jam itu adalah simpangan baku. Berarti sigma sama dengan 40 jam. Lalu dikatakan juga di kalimat selanjutnya, bila sampel 35 bola lampu, berarti 35 itu apanya? Yaitu adalah ukuran sampel atau N. Kemudian berumur rata-rata 780 jam, berarti itu adalah X bar 780 jam. Kita diminta menghitung interval konfidensi atau estimasi interval tadi itu 95%. Nah, maksudnya di sini adalah 95% itu adalah probabilitas benar. Jadi, kalau probabilitas benarnya 95%, maka probabilitas salahnya adalah berapa? Ya, 5%. Nah, mari kita tuliskan supaya kita hafal. Ini kok sebelah kiri bukan plus tapi apa? Min. Ya. Begini. Kemudian yang sebelah kanan sama cuman plus. Ya. Nah, X-nya sudah diketahui, sigmanya sudah diketahui, N-nya sudah diketahui, alfanya sudah diketahui. Nah, kita akan mencari set alfa. Ya, kalau alfanya 5%, berarti alfa per 2-nya adalah 2,5% atau 0,025. Jadi yang perlu kita cari dulu adalah, saya mau pakai warna yang lain, pakai warna apa ya? Ungu ya. Berarti yang harus kita cari di tabel adalah Z 0,025. Masih ingat bagaimana caranya? Ya, kita kurangi dulu 1 dengan 0,025. Berarti sama dengan 0,9750. Nah, inilah yang harus kita cari di tabel. Mari kita cari di tabel norma standar. Ini saya bersihkan dulu saja. Ya, di mana ada 0,9750? Kita cari yang paling dekat atau sama. Nah, ini ada yang persis nih, ada yang sama pas nih ya. Berarti berapa nih? 1,9, di sininya 6. Jadi 1,96. Ya. Jadi Z 0,025 itu sama dengan 1,96. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke rumus. Ya, berarti X barnya adalah 780 dikurangi 1,96 dikalikan sigmanya 40 per akar 35. Yang sebelah kanan sama persis, cuma tandanya positif. Ini angka berapa? Ya, begini ya. Ya. Nah, nanti kalian bisa hitung bahwa ketemunya adalah begini. Ini 780. Nah, yang ini ketemunya adalah 13,25. Berarti yang sebelah kanan juga sama 780, tapi ini tandanya plus 13,25. Berarti hasil akhirnya adalah 766,75. Kemudian lebih kecil U, lebih kecil dari 793,25. Ya, ini adalah interval konfidensi atau estimasi interval 95% untuk kasus yang tadi kita selesaikan. Jadi maksudnya adalah bahwa probabilitas rata-rata umur bola lampu itu ada di antara 766,75 dan 793,25 adalah 95%. Ya. Nah, kita akan buktikan bagaimana misalnya untuk kasus yang sama, kita akan buat estimasi interval dengan alfa yang lebih kecil atau dengan probabilitas yang lebih besar. Misalnya,
kita akan membuat estimasi interval. Jadi dengan kasusnya yang sama tadi itu ya, berarti sigmanya 40, kemudian X barnya 780, lalu N-nya 35. Tapi kita akan membuat estimasi interval misalnya 99%. Tadi di awal sudah kita bicarakan bahwa semakin besar probabilitas benarnya, maka intervalnya akan menjadi semakin panjang. Ya, kita akan buktikan. Nah, kalau probabilitas benarnya 99%, berarti probabilitas salahnya adalah berapa? 1%. Nah, kita harus menghitung alfa per 2, berarti setengah persen, atau sama dengan, jangan keliru ya, ini berarti nolnya ada berapa? 2, 0,005. Nah, berapakah nilai Z 0,005? Ya, sama seperti tadi, saya mau pakai warna ungu dulu. Kita akan mencari nilai Z 0,05, berarti yang dicari di tabel bukan 0,005, tetapi 1 dikurangi 0,005. Jadi sama dengan 0, ya. Kadang-kadang begini ada error ya. 0,9950. Ya, berapakah yang ada di tabel? 0,995, kayaknya tadi sudah kita cari, tapi nggak apa-apa, kita cari lagi. Berarti di antara sini ya. Berarti 2,5 berapa ini? Nah, 2,57 atau 2,58. Saya mau pakai misalnya, berarti Z 0,005, saya pakai yang pertama aja 2,57. Kalau kalian mau pakai yang kedua 2,58 juga nggak apa-apa. Ya, saya akan kembalikan warnanya menjadi biru lagi. Kita masukkan ke rumusnya. 780 dikurangi 2,57 dikalikan sigma. Sigmanya berapa tadi? 40 dibagi akar 35. Yang sebelah kanan sama, cuman tandanya positif. Semoga cukup. 40 dibagi akar 35. Ini kalau kita hitung, ininya itu sama dengan 17,38. Ya, jadi yang sebelah kanan menjadi 780 ditambah 17,38. Berarti totalnya akhirnya adalah 762,62. Kemudian sebelah kanannya adalah 797,38. Ya. Ya, kalau sudah silakan dibandingkan dengan ini. Kita akan bandingkan ini dengan ini. Ya. Kalian lihat bahwa yang bawah ini persentase benarnya, probabilitas benarnya adalah 99%. Jadi lebih besar, lebih tinggi daripada yang atas. Dan itu sebabnya kenapa intervalnya semakin panjang. Ini batas bawahnya 766,75, di sini 762,62. Ya, berarti ini ada di sebelah kiri. Kemudian batas kanannya ini 793,25, ini 797. Berarti semakin ke kanan. Berarti prosentase yang lebih besar, probabilitas benar yang lebih besar sudah terbukti akan membuat interval kita juga menjadi lebih panjang, yaitu cara kita menggunakan rumus untuk menentukan estimasi interval dari min populasi. Semoga kalian bisa paham. Nah, kemudian di slide berikutnya, di slide ke-7, itu ada rumus untuk menentukan ukuran sampel minimal. Jadi kalau kita sudah menentukan probabilitas benarnya mau sekian, kemudian tingkat kesalahannya mau sekian, nah kita butuh sampel berapa, sampel minimal berapa, itu sudah ada rumusnya. Ya, mari kita tulis dulu rumusnya. Rumusnya gampang. Berarti ini untuk menentukan sampel minimal. Jangan lupa ini ada kata-kata minimal ya. Nah, N ini sama dengan, rumusnya gampang, Z alfa per 2 dikalikan sigma dibagi dengan E, kemudian dikuadratkan.
N ini adalah ukuran sampel, kemudian Z alfa per 2 ini nilai yang kita lihat di tabel, sigma itu adalah simpangan baku, dan E ini adalah tingkat kesalahan yang bisa kita tolerir. Ya, silakan diperhatikan contohnya ada di slide yang ke-8. Kita akan coba kerjakan contoh 8. Bukan contoh 8, tapi contoh 2 yang ada di slide ke-8. Ya, mari kita tuliskan dulu apa yang akan dicari. Akan diteliti rata-rata tinggi badan mahasiswa. Dari penelitian terdahulu diketahui bahwa rata-rata tinggi badan mahasiswa memiliki simpangan baku 6,9. Ya, berarti 6,9 itu adalah apanya? Ya, sigma 6,9. Kita diminta menentukan ukuran sampel minimal yang dibutuhkan agar rata-rata tinggi badan sampel meleset paling banyak 1,2. Nah, 1,2 inilah yang kita sebut sebagai tingkat kesalahan yang bisa kita terima. Ini kenapa angkanya jelek sekali nulisnya ya? Saya ulangi sekali lagi biar lebih bagus. Jadi melesetnya paling banyak 1,2, kemudian tingkat kepercayaannya 98%. Berarti alfanya berapa? Kalian dengar lagi kan suara kucing? Ya. Ya, kalau saya lagi recording dia suka ikut nimbrung gitu. Dia jadi binatang tamu ya. Ya, alfanya 2%. Berarti yang harus kita cari di tabel adalah Z 0,01. Ya, sudah semakin pandai ya. Kita lihat di tabel bukan 0,01 lagi, tetapi 1 dikurangi 0,01. Jadi berapa? 0,99. Mari kita lihat. 0,9900. Ini 0,9900 yang paling dekat, berarti nilai Z-nya adalah 2,33. Ya, 2,33. Mana tadi ya? 2,33. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke rumus. Berarti N atau ukuran sampel minimal yang dibutuhkan adalah Z alfa per 2, berarti ini 2,33 dikalikan sigma ini 6,9 dibagi dengan tadi tingkat kesalahan yang bisa kita terima 1,2, kemudian dikuadratkan. Nah, ini kalau kita hitung ketemunya adalah, mari coba kita hitung. Tadi saya sudah menghitung tapi lupa tidak menuliskan nilai tepatnya, yaitu berarti kita hitung dengan 2,33 dikalikan 6,9 dibagi 1,2, kemudian ini kita kuadratkan ya. (13,39) kita kuadratkan. Kalian jangan lupa kalau menghitung sebaiknya tanda sama dengannya hanya satu kali saja. Jadi ini ketemunya adalah 179,29. Nah, karena ini ukuran sampel berarti harus bilangan bulat. Berarti kita bulatkan jadi berapa? Ya, karena tadi ini adalah ukuran sampel minimal, berarti ukuran sampel minimal kita adalah 179,29. Berarti dibulatkannya tetap harus ke atas. Karena kalau dibulatkan jadi 179 saja, itu berarti masih lebih kecil dari minimal, jadi belum mencapai nilai minimal. Ya, jadi berapapun komanya di sini, pembulatannya adalah selalu ke atas. Jadi nilai ukuran sampel yang kita butuhkan adalah 180. Ya, mari kita coba sekali lagi. Tapi begini, sigmanya sama kayak tadi, tingkat kesalahannya juga sama seperti tadi, tapi kita mau lebih akurat. Kita nggak mau kesalahannya 2%, tapi kita hanya mau 1% saja. Berarti misalnya alfanya 1%. Ya, bagaimana dengan ukuran sampelnya? Ya, nanti coba kita lihat. Berarti yang harus kita lihat di tabel adalah Z 0,005 setengah persen. Tadi sudah kita cari Z 0,005 ini ya 2,57. Berarti sekarang Z 0,005
005 adalah 2,57. Berarti ukuran sampel minimal yang kita butuhkan adalah 2,57 dikali 6,9 dibagi 1,2, kemudian kita kuadratkan. Nah, mari kita hitung berapakah ketemunya dari ini. Ya, nanti kalian bisa buktikan bahwa kalau menurut kalian lebih besar apa lebih kecil dari sebelumnya? Apa lebih besar apa lebih kecil ukuran sampelnya? Ya, mari kita hitung dulu. 2,57 dikalikan 6,9 dibagi 1,2, kemudian harus kita kuadratkan. Ketemunya 218,37. Coba kita hitung sekali lagi ya. 2,57 dikalikan 6,9 dibagi 1,2. Ya, ini harus kita kuadratkan. Ya, betul, ketemunya 218,37. Berarti karena ini ukuran sampel harus bilangan bulat, kita bulatkan menjadi 219. Jangan lupa selalu pembulatannya adalah ke atas. Ya, ini ukuran sampel kita. Nah, jadi silakan kita simpulkan begini. Semakin kecil alfanya, berarti semakin akurat. Kita butuh sampel yang lebih tinggi, yang lebih besar. Kenapa? Karena semakin besar ukuran sampel, itu maka hasil estimasi kita akan menjadi semakin tepat. Ya, itu tadi contoh menghitung atau menyelesaikan kasus dengan rumus estimasi interval, dan juga kita sudah mencoba bagaimana menentukan ukuran sampel minimal dengan beberapa angka, beberapa ukuran yang sudah diketahui. Semoga kalian paham, dan kalau ada yang belum paham silakan nanti bisa dituliskan di kolom komen pertanyaannya, akan saya jawab di situ. Masih ada satu bagian lagi, kita akan belajar bagaimana membuat estimasi interval untuk proporsi. Semoga kalian paham.